Selamat pagi, perkenalkan nama saya Patricia Irensinta Injeri Kasilalahi dengan NPM 19141311032. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah Usaha Tani dengan judul Analisis Usaha Tani Selada di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Yang pertama kita masuk ke metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian untuk analisis pendapatan dan efisiensi biaya usaha tani selada ini dilakukan di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih berdasarkan kemampuan lokasi yang banyak menghasilkan produksi tanaman selada. Oleh karena itu, dilakukan analisis usaha tani selada di Kecamatan Sukarame. Pengambilan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan wawancara langsung di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengambilan contoh dilakukan secara sengaja atau purposive sampling dengan 4 orang petani. Pencarian responden dilakukan dengan mengunjungi kebun atau lahan penanaman selada. Nah, di sini ada 3 metode analisis data. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara dilakukan kepada petani atau responden selada yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. Yang kedua itu ada dengan kuesioner. Kuesioner yang sebelumnya dipersiapkan diisi oleh pewawancara pada saat mewawancari responden atau petani. Isi dari kuesioner tersebut antara lain mengenai identitas petani responden dan karakteristik usaha tani, faktor-faktor produksi atau input yang digunakan, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan faktor produksi, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan usaha tani. Dan yang ketiga adalah studi pustaka. Studi pustaka diperoleh dan dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip pendapat dari berbagai buku, jurnal, laporan, dokumen, atau internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang terkait. Kemudian kita masuk ke identitas responden. Di sini ada umur petani responden. Berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa rata-rata umur petani responden ini berkisar dari 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa petani responden selada di Kelurahan Waidadi ini masih tergolong dalam usia yang produktif seperti itu. Kemudian kita masuk ke pendidikan petani responden. Dari sini kita juga dapat lihat bahwa pendidikan tingkat akhir SD itu ada 1 orang, tingkat pendidikan akhir SMP itu ada 2 orang, dan tingkat pendidikan akhir SMA itu ada 1 orang. Dan di sini kita dapat simpulkan bahwa rata-rata petani responden selada di Kelurahan Waidadi ini sudah berpendidikan, maksudnya sudah bisa menulis, membaca, dan mengerti menggunakan handphone atau Android lainnya. Yang kemudian kita akan masuk ke jumlah tanggungan keluarga petani responden. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa rata-rata jumlah tanggungan keluarga itu ada 1 sampai 3 orang. Kemudian kita masuk ke pengalaman usaha tani petani responden. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa rata-rata pengalaman usaha tani responden itu berkisar dari 7 sampai 18 tahun, itu ada 1 orang, dan 19 tahun sampai 30 tahun itu ada 30 orang. Dan di sini kita dapat simpulkan bahwa rata-rata pengalaman usaha tani petani responden selada di Kelurahan Waidadi ini sudah cukup berpengalaman gitu dalam bidangnya. Kemudian kita masuk ke pekerjaan sampingan petani responden. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa hanya 1 orang yang mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu seorang buruh, dan 3 orang petani lainnya tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Jadi fokus ke usaha taninya. Kemudian di sini ada luas lahan petani responden. Nah, di sini ada beragam ya, mulai dari 0 sampai 0,25 hektar itu ada 1 orang, kemudian ada 0,26 sampai setengah hektar itu ada 2 orang, dan dari 0,51 sampai 1 hektar itu ada 1 orang. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke status kepemilikan lahan petani responden. Nah, jadi dari tabel ini dapat kita lihat bahwa keempat petani responden ini status kepemilikan akan lahan itu adalah sewa. Lalu sumber modal petani responden. Di sini juga dapat kita lihat bahwa keempat petani responden itu memiliki sumber modalnya itu dari modal sendiri. Lalu kita masuk ke keragaan usaha tani selada. Yang pertama, pola tanam usaha tani selada. Pola tanam selada yang dilakukan di Kelurahan Waidadi terdiri dari 12 musim tanam setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata jumlah petani memproduksi selada dengan jumlah 3.625 ikat, dengan harga rata-rata dijual adalah 2.500 per ikatnya.
Kemudian kita masuk ke teknik usaha tani atau budidaya selada itu sendiri. Yang pertama itu ada penyiapan atau pengadaan lahan tanaman selada. Tanaman selada akan tumbuh dengan baik pada lokasi yang bersuhu rendah, yaitu bersuhu sekitar 15-25 derajat Celcius. Selada membutuhkan lahan yang tergenang air seperti lahan sawah atau lebak. Tanaman selada akan tumbuh dengan baik jika dialiri oleh air yang bersih, cukup digenangi dengan air setinggi 10-15 cm. Lahan diolah terlebih dahulu dengan cangkul sedalam 20-30 cm supaya gembur. Nah, kemudian jarak antar bedeng itu sekitar 30 cm. Lahan yang asam atau memiliki pH yang rendah harus dilakukan pengapuran dengan kapur kalsit atau dolomit selama 3-4 minggu sebelum ditanam. Kemudian ada penyemaian. Biji dapat dilangsung di lapangan, tetapi lebih baik melalui persemaian. Sebelum disemai, benih direndam dengan larutan Previkuren dengan konsentrasi 0,1% selama lebih kurang 2 jam. Kemudian dikeringkan. Benih disebar merata pada bedengan persemaian dengan media berupa campuran tanah dengan pupuk organik dengan rasio 1:1. Kemudian ditutup dengan alang-alang atau jerami kering selama 2-3 hari. Kemudian kita masuk ke penanaman. Setelah berumur 3-4 minggu atau sudah memiliki 4-5 helai daun tanaman, dapat dipindahkan ke bedengan yang sudah dipersiapkan dengan jarak tanam 20-25 cm. Tergantung varietas. Semakin tinggi varietas yang ditanam, semakin lebar jarak tanamnya. Kemudian kita masuk ke penyiraman. Penyiraman dilakukan tiap hari sampai selada tumbuh normal, kemudian diulang sesuai dengan kebutuhan. Untuk penyulaman dilakukan sebelum tanaman berumur 10 tahun. Penyiangan dilakukan sesuai dengan pertumbuhan gulma. 3 hari sebelum tanam, diberikan pupuk organik seperti kotoran ayam yang telah difermentasi. Supaya pemberian pupuk lebih merata, maka pupuk urea diaduk dengan pupuk organik, kemudian diberikan secara larikan di samping barisan tanaman. Kemudian kita masuk ke pengendalian hama dan penyakit tanaman. Hama yang sering ditemui adalah ulat daun, belalang, dan nyamuk kecil bila keadaan lembab. Pengendalian hama dapat dilakukan secara mekanik, yaitu dipungut dengan tangan, dan jika terpaksa harus menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida tersebut harus dilakukan dengan baik pemilihan jenis, dosis, volume semprot, cara aplikasi, interval, dan waktu aplikasinya. Sedangkan untuk penyakit yang sering menyerang tanaman selada yaitu bercak hitam daun dan cacar daun. Dan kita masuk ke tahap terakhir yaitu pemanenan selada. Pemanenan bisa dilakukan apabila tanaman selada telah mencapai umur sekitar 90-110 hari. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong dahan dan membiarkan umbi batangnya tetap tertanam. Hal ini dimaksudkan agar umbi tersebut bisa tumbuh dan berkembang kembali. Pemanenan bisa dilakukan setiap hari selama musim panen. Umur tanaman selada bisa dipanen sampai umur 5 tahun. Lalu kita masuk ke penggunaan faktor produksi dan biaya produksi usaha tani selada. Pertama adalah benih. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar petani menggunakan benih sebanyak 1-2 bungkus. Dan jika dikonversi, 1 bungkus sama dengan 50 gram. Dengan rata harga beli sekitar 45.000. Kemudian pupuk. Berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa pupuk yang sering digunakan oleh petani selada di Kelurahan Waidadi adalah pupuk kandang dengan rata-rata jumlah penggunaan sekitar 7 karung, dengan rata-rata harga beli 15.000 per karung. Sehingga rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pupuk oleh petani sebesar Rp207.393,75.000. Kemudian pestisida. Dari sini dapat kita lihat bahwa pestisida yang sering digunakan oleh petani selada di Kelurahan Waidadi yaitu manuver dengan rata-rata 1,5 botol. Sedangkan pestisida yang jarang itu adalah Reger dan Amistop dengan rata-rata 1 botol. Kemudian kita masuk ke tenaga kerja. Nah, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa rata-rata penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan rata-rata biaya itu lebih besar dibandingkan rata-rata penggunaan tenaga kerja luar keluarga dan rata-rata biaya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran biaya produksi tani selada di Kelurahan Waidadi. Tenaga kerja yang digunakan pada usaha tani selada di Kelurahan Waidadi terdiri atas pria dan wanita. Dan rata-rata upah yang diberikan kepada tenaga kerja luar keluarga yaitu sebesar 50.000. Lalu kita masuk ke penggunaan peralatan.
Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa biaya penyusutan tertinggi adalah traktor tangan, yaitu seharga Rp1.062.500, sedangkan biaya penyusutan terendah ada pada parang atau golok seharga Rp9.750.000. Nah, urutan biaya penyusutan peralatan dari yang tertinggi hingga terendah itu dari traktor tangan, pompa air, sprayer, bajak atau garpu, cangkul, dan parang atau golok. Peralatan yang digunakan oleh petani selada ini didapat dari toko pertanian, toko peralatan pertanian. Kemudian kita masuk ke produksi dan penerimaan usaha tani selada. Nah, produksi tanaman selada yang dihasilkan oleh petani selada yang berada di Kelurahan Waidadi secara keseluruhan itu mencapai 14.500 ikat dalam satu musim tanam, sehingga rata-rata produksi selada selama satu musim yaitu 3.625 ikat. Kemudian harga jual dari selada di Kelurahan Waidadi itu berkisar dari 2.000 per ikat sampai 3.000 per ikat, sehingga didapatkan rata-rata penerimaan petani selada yaitu 9.312.500 selama satu musim tanam. Kemudian kita masuk ke analisis pendapatan usaha tani. Nah, besar biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh petani selada di Kelurahan Waidadi untuk berusaha tani selada dengan luas lahan rata-rata 0,4875 hektar yaitu Rp2.173.672,92 yang terdiri dari biaya tunai sebesar Rp655.375.000 dan biaya diperhitungkan sebesar Rp1.518.297,92. Maka diperoleh pendapatan bersih petani selada yang ada di Kelurahan Waidadi yaitu sebesar Rp7.138.827,8 Kemudian kita masuk ke analisis efisiensi usaha tani selada. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari analisis efisiensi ini? Nah, tujuan analisis efisiensi adalah untuk mengetahui apakah usaha tani selada yang ada di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, memberikan keuntungan dan efisien untuk diusahakan. Efisiensi usaha tani dapat dianalisis dengan menggunakan metode Revenue Cost Ratio. Rumus matematis yang untuk mencari RC ratio itu adalah total penerimaan dibagi biaya total. Nah, di sini dapat kita lihat, ini ada dua tabel. Yang pertama ini RC ratio usaha tani selada untuk rata-rata lahan 0,4875 hektar. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan RC ratio terhadap biaya tunai itu sebesar 12,15. Ini diperoleh dari penerimaan yang 9 juta ini dibagi dengan total biaya tunai yang 700 ini, sehingga diperoleh RC ratio 12,15, sedangkan RC ratio terhadap biaya total didapatkan sebesar 4. Ini diperoleh dengan membagi penerimaan yang 9 juta ini dibagi dengan total produksi. Ini total biaya produksi ini yang 2 juta ini, sehingga diperoleh RC ratio sebesar 4. Nah, ini adalah yang tabel yang kedua ini adalah RC ratio setelah dikonversi pada lahan yang 1 hektar. Perhitungannya sama, cuman dikonversi dari 0,4875 menjadi 1 hektar gitu. Dan RC ratio-nya tetap sama 12,5 untuk RC ratio terhadap biaya tunai, dan RC ratio terhadap biaya total itu sebesar 4. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai RC ratio terhadap biaya tunai sebesar 12,15 dan RC ratio terhadap biaya total sebesar 4. Itu berarti jika biaya produksi dikeluarkan 1 satuan rupiah, maka penerimaan yang diperoleh petani adalah 4 satuan rupiah. Berdasarkan RC ratio yang diperoleh sebesar 4 atau lebih dari 1, maka dapat disimpulkan usaha tani selada yang dilakukan di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung sudah efisien. Nah, di sini terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, pendapatan bersih rata-rata petani selada itu sebesar Rp7.138.827,8 Maka dapat disimpulkan, usaha tani selada di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung memberikan keuntungan bagi petani. Nah, yang kedua, RC ratio terhadap biaya total sebesar 4. Itu berarti jika biaya produksi dikeluarkan 1 satuan rupiah, maka penerimaan yang diperoleh petani adalah 4 satuan rupiah. Berdasarkan RC ratio yang diperoleh sebesar 4 atau RC-nya lebih dari 1, maka dapat disimpulkan usaha tani selada yang dilakukan di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung sudah efisien.
Kemudian di sini saya memberikan 3 saran. Yang pertama itu, petani selada di Kelurahan Waidadi harus melakukan pendataan untuk setiap faktor produksi yang digunakan agar petani selada dapat mengetahui faktor produksi yang digunakan apakah sudah efisien atau belum. Dan yang kedua, petani selada sering terkendala dalam masalah pupuk. Untuk itu disarankan kepada petani selada di Kelurahan Waidadi untuk bergabung ke kelompok tani atau bermitra agar mendapatkan banyak informasi mengenai harga pupuk dan sarana produksi lainnya. Dan yang ketiga, pemerintah sebaiknya memberikan bantuan kepada petani selada di Kelurahan Waidadi untuk menangani hama yang menyerang tanaman selada, yaitu ulat, daun, belalang, dan nyamuk kecil. Demikianlah presentasi saya mengenai tugas akhir mata kuliah usaha tani mengenai analisis usaha tani selada di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Terima kasih.